Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat dan rahmat karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman ilmiah. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Mushkilatul Fakri wa Kaifa Jahal Islam mengatakan, umat Islam saat ini sedang menghadapi persoalan yang besar dan mendasar, yakni dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Secara de jure dan de facto, kita jauh tertinggal oleh Amerika yang kapitalis. Kita jauh tertinggal oleh Jepang yang begistois. Dampaknya kita menjadi bangsa yang bermental apatis dan berwatak pesimis. Kerjanya hanya main judi, remi, kasino, domino, jisong, dan gapre. Akibatnya pikiran jadi kotor, mental menjadi kendor. Kerjanya hanya molor, hobinya nonton goyang ngebor dan goyang ngecor. Itulah hadirin potret dari lemahnya sumber daya manusia yang berefek langsung kepada kondisi bangsa tersebut. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kemuliaan orang yang berilmu. Hadirin rahimakumullah, Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Jamaah, oh jamaah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Apakah sama dengan orang yang memiliki ilmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tentu tidak akan sama. Dalam ayat ini sudah tertulis dengan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada kita, orang yang memiliki ilmu tidak akan sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu ibadahnya akan diterima oleh Allah, tapi orang yang tidak memiliki ilmu ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat menegaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudah la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya akan tertolak dan tidak akan diterima. Hadirin rahimakumullah, betapa beruntungnya dan hebatnya orang yang memiliki ilmu. Dan ada dua kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Kebahagiaan yang pertama sudah terjawab dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya kepada orang yang berilmu dan orang yang beriman di antara kamu dengan beberapa derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya kepada orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan di antara kalian dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Itu maksud mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji dan memuliakan orang
berilmu. Dan Allah akan meninggikan derajatnya kepada orang yang berilmu di atas orang yang beriman namun tidak berilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari sama-sama kita renungkan nasihat bijak Hasan Al-Basri dalam Mahfuz. Laula ilma lakana an-nasu kal bahari. Kalaulah bukan karena ilmu, niscaya manusia itu akan seperti binatang. Betapa berharga dan mulia dan hebatnya orang yang memiliki ilmu. Setidaknya ilmu layak menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Hadirin rahimakumullah, kebahagiaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya jalan untuk menuju surga bagi orang yang berilmu dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaatnya dan mengamalkan konsekuensinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa bahagianya para penuntut ilmu terhadap hadis tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya jalan untuk menuju surga. Bahkan menurut Imam Hambali, kita sebagai manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum. Makan dan minum setidaknya atau 2 atau 3 kali dalam sehari, tetapi ilmu dibutuhkan setiap saat. Mungkin cukup sekian uraian singkat yang dapat saya sampaikan, dan dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki ilmu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kebahagiaan kedua akan dimudahkannya jalan untuk menuju surga. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa minkum.